Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya Bu Kunca. Siap. Assalamualaikum Bu Kunca. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tapi sepertinya ini tidak lega saya Ibu, karena ada sedikit yang mengganjal di pikiran saya Ibu kebetulan. Iya, kemarin kan sempat telepon saya, katanya ada yang mau diobrolin ya, mau proses coaching gitu ya dengan saya. Kira-kira ada apa ini Bu Kunca? Gini Bu, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu kalau memang saya mengganggu waktu Ibu. Jadi saya ingin melakukan coaching, kira-kira ini masalah saya ini tepat nggak kalau saya bikin solusi seperti ini. Jadi tujuan saya ke Ibu untuk coaching kali ini itu saya ingin meningkatkan kompetensi kolaborasi saya terhadap rekan sejawat Ibu. Kebetulan ada beberapa yang tidak pas sehingga saya ingin sekali diri saya ini bisa meningkatkan kolaborasi antar rekan sejawat gitu Ibu. Oke, baik. Bu Kunca, karena kebetulan ya, waktu yang kita miliki itu tidak banyak ya, kita cuma punya waktu 15 menit. Jadi Kunca ini ngajak saya ngobrol, sharing, coaching gitu ya. Tujuannya Bu Kunca ingin meningkatkan kolaborasi Bu Kunca dengan rekan sejawat. Seperti itu ya Bu Kunca ya. Kalau Betul Ibu. boleh saya tahu, selama ini kolaborasi Bu Kunca dengan rekan sejawatnya seperti apa? Iya, jadi saya sebelumnya sedikit flashback dulu ya Bu, cerita dulu biar Ibu tahu kondisi saya, posisi saya seperti itu. Jadi gini Bu, sebelumnya itu tidak ada masalah antara kolaborasi dengan guru senior saya. Kebetulan guru senior di tempat saya ini itu orangnya itu terbuka, jadi menerima, kemudian terbuka. Yang menjadi kendala atau sedikit kendala ya Bu, itu di kolaborasi saya terhadap rekan sejawat yang seumuran atau di bawah saya malah. Jadi kendala itu muncul bukan di senior tapi di guru di bawah saya, di mana kendalanya apa? Kendalanya yang pertama itu Ibu ya, ketika kita sudah diplotkan untuk kerjasama, jadi saya misalkan 2 orang ini kita ngurusi proposal untuk kegiatan misalkan disnatalis. Jadi kegiatan disnatalis pengalaman yang kemarin itu, jadi kita sudah di SK-kan gitu Ibu, untuk menangani proposal, jadi proposal untuk kegiatan itu. Kemudian setelah kita ngobrol, itu ada ke Bapak Kepala Sekolah, itu kita juga diberikan ini tugasnya seperti ini. Nah, di saat sudah tidak ada Bapak Kepala Sekolah, saya kan janjian Ibu, kapan nih kita bisa kerja bareng, dengan banyak alasan. Yang pertama entah itu dia masih ngelesi atau ada kegiatan di luar, kemudian hal itu terjadi bukan hanya sekali Bu, ketika saya ajak janjian untuk ayo kita kerja bareng, di mana kan kalau buat proposal kan memang lebih enak itu bertukar pikiran langsung gitu. Daripada saya buat, beliaunya buat kan enggak enak gitu. Jadi saya ajak itu masih ya nanti aja lah Bu, kan belum deadline-nya gitu. Nanti aja lah Bu. Sampai sudah mendekati nih Bu, sudah mendekati akhirnya ya sudah kita bagi tugas saja, saya bilang gitu. Bu, ayo kita bagi tugas saja. Gimana kalau Ibu yang A, misalkan bagian A, saya bagian B. Beliaunya setuju, oke. Oke. Setelah 1 hari itu Bu, 1 hari sebelum hari H pengumpulan, saya sudah selesai. Saya kan tanya, Bu, bagiannya Ibu sudah kita cek yuk bareng-bareng, kita cross check gitu kan Bu. Ternyata oh belum saya Bu Kunca, saya kesulitan tentang ini. Tolong Bu Kunca. Akhirnya dengan satu dan lain hal, akhirnya saya ikutlah menyelesaikan hal itu. Tapi tetap di depan kepala sekolah kan kita enggak boleh, itu kerja saya sendiri loh Pak. Ya, betul. Seperti itu. Jadi kendala itu saya merasakan hanya satu event Bu. Beberapa event dengan guru yang kebanyakan adalah guru generasi di bawah saya gitu. Padahal saya sudah berusaha untuk komunikasi sudah, kemudian ayo ngajak kita ketemuan lah kopi darat di luar jam, itu juga ada kendala beliaunya. Sehingga apa ya yang bisa saya lakukan untuk kendala ini bisa terselesaikan gitu loh Bu. Gitu Bu.
Baik Bu Kunca, kalau boleh saya menyimpulkan mungkin ya, selama ini kolaborasi Bu Kunca justru dengan teman sejawat, dengan senior itu ini ya, yang lebih tua justru jalan ya, Iya, Bu. kolaborasinya cukup baik. Dan permasalahan di sini adalah kolaborasi Bu Kunca dengan rekan sejawat yang seumuran atau bahkan di bawahnya Bu Kunca, seperti itu. Betul. Betul. Eh, Bu Kunca kalau boleh saya tahu masuk generasi apa Bu Kunca? Gen Z Sepertinya atau saya ini milenial? di antara Bu, antara milenial dan Gen Z. Jadi ngambang nih. Oh gitu. Ngambang nih gitu, iya. Jadi gitu Dan ngambang nih. problemnya itu kurang kolaboratif dengan teman-teman Gen Z gitu ya? Seperti itu ya Bu Betul. Kunca? Iya, Oke. Ibu. Nah, baik tadi Bu Kunca sudah cerita banyak ya, cerita banyak tentang apa, kolaborasi Bu Kunca yang tidak jalan dengan rekan sejawat, utamanya dengan rekan sejawat yang di bawah Bu Kunca, seperti Betul. itu. Iya. Dengan berbagai permasalahan yang Bu Kunca sampaikan tadi. Mm-mm. Artinya itu, Bu Kunca ada di posisi yang kurang ideal gitu ya Bu Kunca ya? Betul. Iya, Bu, Eee betul. Menurut Bu Kunca, posisi yang ideal untuk kolaboratif antara rekan sejawat itu yang seperti apa Bu Kunca? Ya, kalau menurut saya Bu, karena saya sudah merasa ideal di kolaborasi di guru-guru yang senior. Jadi kalau guru senior itu meskipun mereka kemampuan IT-nya kurang, itu mereka untuk diajak duduk bersama itu masih mau. Jadi ada komunikasi baik. Kemudian mereka juga tanya Bu Kunca, ini saya bisa bantu apa gitu. Jadi komunikasi dua arah, kemudian pembagian tugas saya yang cover yang bisa. Ketika IT yang guru senior enggak bisa, saya cover, mereka bantu saya untuk yang mereka bisa. Jadi pembagian tugas bisa tanpa adanya apa ya Bu, saya kayak ngubungi terus itu enggak. Jadi komunikasinya bisa jalan dua arah, kemudian tugas itu bisa jalan barengan gitu. Bukan saya saja, tapi juga beliaunya juga kerja meskipun kerjanya enggak 50-50 ya Bu, karena memang kita memahami yang muda ini yang memang lebih banyak untuk tenaganya, jadi mungkin 60-40%. Jadi ideal saya tuh pingin seperti itu, minimal itu seperti itu, komunikasi baik, teamworknya baik, jadi dua-duanya itu bisa jalan meskipun pembagiannya tidak 50-50, tapi 60-40 itu it's okay, yang penting kita bareng-bareng loh gitu. Jadi saya mandang ideal kolaborasi itu seperti itu, tapi setelah sudah saya praktekkan, apa ya kira-kira yang kurang, kok enggak bisa ideal seperti yang di guru senior gitu Bu. Baik, baik. Oke, baik. Jadi kondisi ideal yang diinginkan oleh Bu Kunca untuk kolaboratif yang baik itu, yang pertama ada komunikasi dua arah yang bagus gitu ya antara Bu Iya. Kunca dengan tim. Kemudian kalau bisa saya simpulkan tadi pembagian tugas yang tepat ya, Iya, nggak Ibu. harus 50-50, 60%, 40% boleh, asal pembagian tugasnya tepat dan dikerjakan bersama-sama. Kurang lebih seperti itu ya, kondisi ideal yang diinginkan Bu Kunca ke depannya seperti itu. Iya, Ibu. Baik Bu Kunca, kalau saya bisa menangkap kan kondisi ideal ini ada dua hal ya. Sebenarnya kalau Oke, kita bisa menyimpulkan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. betul. Iya, Tapi apapun kita kan harus ada prioritas. Nah, betul. kalau saya tanya kira-kira prioritas utama Bu Kunca ke depannya untuk rencana Bu Kunca ke depannya agar kolaborasi dengan teman sejawat itu bisa berjalan dengan baik, Bu Kunca fokusnya kemana dulu nih? Ke komunikasi dua arah yang baik antar tim atau ke pembagian tugas yang tepat di antara tim itu? Bu Kunca lebih fokusnya ke mana dulu? Kalau saya ingin lebih prioritas ke teamwork-nya dulu, Bu. Yang penting hasil kerjanya dulu lah. Kalau komunikasi kan kalau memang seadanya ya sudah, yang penting kerja ini selesai gitu. Jadi prioritas saya teamwork dulu gitu. Nanti komunikasi kan bisa mengikuti kalau teamwork-nya bisa gitu. Siap, siap. Iya, Iya. karena memang itu satu kesatuan ya Bu Kunca. Iya, Bu. Jadi kita kunci ya di sini. Bu Kunca fokusnya mau ke teamwork yang bagus dulu, pembagian Oke. tugas yang jelas dan dikerjakan secara tim seperti itu ya. Iya. Eee
kira-kira nih, Mhm. kalau Bu Kuncah ingin mewujudkan itu teamwork yang bagus, pembagian tugas yang jelas dan tepat, Ya, apa yang akan Bu Kuncah lakukan untuk bisa mewujudkan itu? sebenarnya kan kalau kita itu dapat masalah kan pasti kita cari-cari gimana sih Bu solusinya gitu. Cuman kan memang saya itu harus ada semacam orang yang ya loh itu betul loh lah. Makanya saya kan coaching hari ini kan coaching Bu. Jadi cari referensi itu ternyata strategi yang pingin saya coba itu yang pertama itu adalah pembagian tugas. Sebelum pembagian tugas saya pingin itu ada pihak ketiga Bu. Jadi pihak ketiga di sini itu berfungsi untuk mengontrol, monitoring, kemudian menanyakan tugasnya sampai mana, kemudian proyeknya sudah sampai mana. Jadi pihak ketiga ini harus orang yang posisinya ada di atas kita, Bu. Jadi saya bukannya meragukan kalau setara ya, Bu. Cuman kalau pengaruh orang yang di atas kita kan lebih lebih didengar gitu. Jadi pihak ketiga ini harus orang yang di atas kita. Itu yang pertama. Saya ingin nyoba seperti itu. Yang kedua, rencana aksi saya untuk apa? Solusi untuk masalah saya itu pembagian tugas yang jelas. Jadi selain ada pihak ketiga, saya ingin pihak ketiga itu juga menyaksikan kalau pembagian tugas kita itu jelas. Misalkan kalaupun saya harus 60%, it's okay. Yang penting teman saya, rekan saya juga mau untuk bekerja sisanya gitu. Dan itu disaksikan dengan pihak yang ketiga. Saya ingin rencana saya sih seperti itu Bu, rencana untuk aksi saya menyelesaikan masalah. Cuman kembali lagi saya kan butuh untuk penguatan, bener enggak gitu. Oke, baik. Jadi rencana Bu Kuncah itu, kalau saya catat di sini ya, rencana Bu Kuncah untuk bisa mewujudkan teamwork yang baik, yang pertama itu harus ada pihak ketiga di antara Bu Kuncah dengan rekan sejawat lainnya, di mana pihak ketiga ini harus orang yang katakanlah di atas Bu Kuncah dan teman Bu Kuncah gitu ya, baik Oke, secara mungkin pengalaman, kemudian betul, secara jabatan, seperti itu ya. betul, betul. Ini Bu Kuncah kan waka kesiswaan ya kalau nggak salah ya? Oke, Ya, Bu. waka kesiswaan. Otomatis pihak ketiganya dalam hal ini siapa Bu Kuncah? Saya pengennya sih kepala sekolah ya, Bu, sekalian Sekolah gitu. ya. Iya, Oke, baik. Berarti pihak ketiganya kepala sekolah yang akan menjembatani antara Bu Kuncah dengan tim Bu Kuncah kan seperti itu ya. iya, Kemudian betul. yang saya tangkap lagi, rencana Hmm, Bu Kuncah itu adanya pembagian tugas yang jelas antara Bu Kuncah dengan tim. Nggak betul, apa-apa 60%, 40% boleh, asal sisanya yang 40% itu benar-benar dikerjakan oleh tim dan betul, diawasi langsung oleh pihak ketiga dalam hal ini kepala sekolah. Gitu ya betul Bu Ibu. Kuncah ya? Betul, Oke, betul. baik. Eh, mungkin di sini butuh yang namanya semacam SK gitu ya Bu Kuncah ya. SK itu Nah, kan datangnya dari kepala sekolah ya. betul, Ya, betul Ibu. kalau Nah, dari pihak ketiga itu berarti ada SK di mana betul. pekerjaan Bu Kuncah dan tim akan diawasi langsung oleh kepala sekolah seperti itu ya. Oke, Eh, Baik, cukup bagus Bu Kunca karena kita kalau sudah stagnan di satu kasus, kita memang butuh pihak ketiga untuk bisa meluruskan, untuk bisa menjembatani gitu ya. Eh, ini dalam event terdekat, dalam momen-momen terdekat, ini kira-kira Bu Kunca ada event apa nih yang bisa Bu Kuncah lakukan untuk menciptakan kolaborasi yang baik dengan tim, dengan rekan sejawat, di mana di sini nanti akan diawasi langsung oleh kepala sekolah. Kira-kira ada event apa Bu Kuncah dalam waktu dekat ini? kalau dalam waktu dekat ini kemungkinan event untuk pemilihan OSIS ya Ibu, karena pemilihan OSIS di sekolah kami itu kebetulan dibarengkan atau dibersamakan dengan program P5. Jadi P5-nya itu pemilihan OSIS. Jadi mungkin karena P5 kan guru mapel juga berkontribusi. Kebetulan guru mapel di kelas 7 ini banyak yang generasi di bawah saya. Jadi event terdekat itu. Gitu. Oke, baik. Eh, Bu Punca, saya tunggu kabar baiknya ya. Ide-idenya sudah bagus ini. Saya tunggu kabar baik dari Bu Punca nanti ketika pemilihan OSIS Ya, melibatkan rekan sejawat yang oke, usianya di bawah Bu Punca, oke. kemudian
teamwork-nya juga diawasi langsung oleh kepala sekolah. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Kuncah ya, kapan kita atur waktu lagi. Saya pengen dengar kabar baik dari Bu Kuncah bahwa ide-ide yang Bu Kuncah munculkan ini sudah terlaksana dan akhirnya tercipta kolaborasi baik dengan tim, khususnya tim yang di bawah Bu Kuncah seperti itu ya, yang genset gitu ya. Bu. Oke. Bu Kuncah, tidak terasa kita sudah 15 menit ya. Sudah sudah 15 menit berbincang-bincang dan apa yang Bu Kuncah dapat dari perbincangan kita ini sebelum saya closing nih? Jadi saya merasa lega sih Bu, karena selama ini kan permasalahan itu sebenarnya saya sudah merencanakan nih, cuman itu tadi harus ada orang ketiga sih untuk ajak coaching atau ajak penguatan untuk saya, biar benar enggak sih rencana aksi saya itu sesuai dengan tujuan yang saya mau gitu. Jadi saya terbantu sekali dengan adanya coaching ini Bu. Oke, baik. Ya, saya juga ikut senang ya Bu Kuncah lega, saya pun juga senang. Sekali lagi saya tunggu kabar baiknya nanti di next pertemuan berikutnya. Semoga yang direncanakan oleh Bu Kuncah tadi dengan obrolan kita yang 15 menit tadi benar-benar terlaksana dengan baik. Seperti itu ya Bu Kuncah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Kuncah.